illallah, la ilaha 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 illallah. Wa salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallah alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. عليها نموت ولا نوسل إن شاء الله تعالى من الآمن برحمة الكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin mukarramin, para asatidz, guru kita yang barusan memimpin zikir tahlil malam ke-7 ini, Ustaz Arifin Haji Muhammad Siban, Ustaz Haryanto, serta para asatidzah yang lainnya, para orang tua saya yang hadir kesempatan malam hari ini. Pak, ngomong aja dah. Udah makan lontong, Ustaz. Ikhlas Pak ya, ikhlas. Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir karena saya baru tahu Pak. Jadi baru tahu kalau Pak Abdul Hamid ini sudah malam ke-7. Tahunya saya ini kemarin istri beliau, ibu saya nih ke rumah saya. Jadi saya ini ngobrolin omongan almarhum sebenarnya. Jadi waktu hidupnya almarhum memang pengen bener saya silaturahmi. Dari arisan keluarga, kemudian segala macam suruh diundang, kemudian nggak bisa karena pada waktu itu saya lagi keliling dunia kelima. Dan kemudian pesan dia dengan istri, kalau ada acara rame, salam, Nurul Iman, kemudian At-Taqwa, itu pada luber semuanya itu. Bingung itu Pak RT, LPM bingung, apa nyewa tenda, bagaimana caranya biar supaya jamaah ketampung. Tapi pada akhirnya pada malam hari ini ya lega lagi baik musola. Bahkan bukan cuma musola, di masjid juga begitu. Alhamdulillah masjid mah tadi makin luar biasa majunya, besar. Jadi tinggal 3 saf. Alhamdulillah. Nah itu orang-orang saringan semuanya. Orang-orang saringan semuanya. Tinggal bagaimana kita. Ternyata Pak Ramadan ini menjadi penerang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad ini 2 cahaya. Saya nggak lama-lama ini. Sampai sahur bagaimana ini kalau sahur bareng di sini nih? Boleh. Jadi aku akan memberikan kepada umat Muhammad ini 2 cahaya. Nah, Nabi Musa ngomong nanya ini kepada Allah, ya Rabb, apa 2 cahaya itu? 2 cahaya itu adalah Nur Ramadan wa Nurul Quran. Cahaya Ramadan, Nur Ramadan, dan Nur atau cahaya Al-Quran. Dan dari 2 cahaya ini akan bisa menerangi mereka umat Muhammad itu dari 2 kiamat nanti. Nah sekarang yang saya bahas gelapnya kubur. Udah pernah ngerasain masuk kuburan nggak? Kubur itu gelap kata Abu Bakar. Ya. Mana gelap, mana sempit kubur itu. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah keterangan, itu kuburan itu setiap hari itu berteriak. Apa kata kuburan? Kalau kita dengar di kuburan teriak nih setiap hari ini teriakannya. Apa teriakan ke kuburan?
Yabna Adam, ana baitus zulmah. Bapaknya. Ini siapa? Itu kuburan dia, itu anaknya. anak Adam, aku adalah rumah kegelapan. Kuburan ngomong. Bagaimana kita gunakan Ramadan? Tapi ada sebuah keterangan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Selain Ramadan menjadi penerang kubur kita, ada sebuah keterangan sab'atu asya tunawwirul qabr. Ada 7 macam yang bisa nerangin kuburan. Amal ini. Tapi saya nggak sampaikan 7-7-nya. Paling yang saya sampaikan 3 nih. Yang pertama yang bisa nerangin kubur itu adalah al-ikhlasu fil ibadah. Kalau ibadah ikhlas, Pak. Jangan ngarepin apa-apa. Puasa, ikhlas. Sebagaimana keterangan min man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa Ramadan itu harus benar-benar ikhlas, Pak, karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keikhlasan ibadah kita bisa menerangi kubur kita. Puasa kita ikhlas, tarawih kita ikhlas, amal-amal semua yang kita lakukan ikhlas, nggak ngarepin pujian orang, cukup hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sholat menangis, tapi di saat di depan orang, tapi biasa-biasa aja. Di saat ada orang, di saat sepi, nggak ada orang satupun, biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang khusyuk, bahkan nangis-nangis, tuh ikhlas, Pak. Makanya ini ikhlas diperintahkan benar, diwanti-wanti sama Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Bahkan ikhlas ini orang yang nggak pernah binasa. Ketika ada sebuah keterangan an-nasu kulluhum halka illal alimun, al-alimun kulluhum halka illal amilun, al-amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Manusia semuanya binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga akan binasa kecuali orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmu pun akan binasa semuanya kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ikhlas, ya Pak ya. Amin. Satu, bisa nerangin kubur. Yang kedua yang bisa nerangin kubur adalah birrul walidain. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu bisa nerangin kubur. Orang tua kita sudah merawat kita, ayah ibu kita membesarkan kita, berusaha mereka untuk membesarkan kita, bikin kita jadi sehat, bahkan sampai kita menjadi berhasil di alam dunia ini. Maka kewajiban kita sebagai anak, bagaimana caranya agar supaya kita bakti kepada orang tua kita. Sekarang boleh orang tua kita nggak ada, sudah berpulang ke rahmatullah Pak Abdul Hamid serta orang-orang tua kita semuanya. Sudahkah selesai bakti kita kepada orang tua? Tidak. Bakti kepada orang tua tidak akan pernah selesai sekalipun orang tua sudah ada di alam kubur. Apa bakti yang harus kita terapkan pada anak yang berbakti pada orang tuanya? Doa, sedekah atas nama orang tua. Ini kayak begini nih. Kita doain ahli kubur kita, orang tua kita. Ini kan yang di sini kebanyakan wajah-wajah yatim semua. Jarak kemana-mana segala macam. Sama orang tua, kuburan orang tua lupa. Kuburan orang tua balak. Berbudak. Kagak datengin tapi jarak kemana-mana nyampe. Itu kata wali ngomong, lu ngapain kesini? Wali lu ada di rumah lu. Lu minta doa dulu, lu baktiin dulu sama orang tua baru lu kesini. Kalau rumah ini loncing, lu orang tua lu tinggal 2 hari. Betul. Mantap. Mudah-mudahan ini besok malam terakhir ini musola rame semuanya nih. Musola sih rame apa ini? Ada yang sadar besok. Masalah pakai koko, pakai gamis musola. Lagi sedang rajin-rajinnya, pas besok nangin terawih. Mama kok, lah ini kan gak ada yang terawih. Gue bilang, sadar lambat bego. Dari mulai
Kan lagi nungguin tamu. Ya ilah itu kan bego banget orang kalau gitu ya. Sok-sok membayang kita aja dulu. Baik dulu dasar kami. Itu biasanya orang yang kagak puasa, orang yang kagak terawih, orang yang kagak beres Ramadannya paling dulu lebarannya. Makanya salah nggak Ustaz kalau gitu? Nggak salah sih. Emang bahasanya kan lebaran. Bukan Idul Fitri, lebaran. Kalau orang yang Ramadannya kagak beres, itu lebaran. Tapi kalau orang Ramadannya beres, itu Idul Fitri. Pantas tuh diucapin minal aidin wal faizin. Tapi kalau terawih kagak apa kagak, lu kagak pantas minal aidin wal faizin. Lu menang dari mana? Puasa kagak, terawih kagak. Menang tadi tuh. Ini besok jangan belajar di rumah silaturahmi. Menungguin orang bubar Id. Udah keliling. درجات ودور والموصل قيد من الخيرات بالحياة وابد الممات إنه يرمز الغريب وجود وضيقات الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وأوصل صلى ما قرن القرآن العظيم وما حلل من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده وما صلى على نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس هذه من وسلام هذه الأمر سبيل حرها بمن وسبيل أخرى أيننا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل رحمة ومغفرة وسبب قبر أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ولجارتنا والحين والحدثنا والقربتنا والأسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجز سلطان العظيم وهزم من الغريب وهزم الوجه الكريم ولي كلمات الأمة ودعوة المستجابة إلى حسن والحسين من أنفس حقنا الرد والنزير والإنسان والذين ويقر الذين كفروا لا يملكون بوصول الله وسام الذكرى ويقولون إن الله مجنون وهو إلا ذكر للظالمين ومستجيب لكل ولسليمان بن السلام الله بن العرش المجيد والظهر وصيب وقت هجات وأسر الأموال والأولاد وفي الناس أجمعين وتاب عدم وتاب الله من بني آدم عليه السلام قال غير ويكون كبير ولجل حق وجه قلبه من الباطل كان زوغا وننزل من القرآن مواسب ورحمة للمؤمنين ولا يزيد يولي من الأسر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وأكرمة الفاتحة ومقزية الفاتحة والهداية الفاتحة افتح لنا بالخير والهادين من الخير والحرم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وذكر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa bersaja kita tutup dengan doa, mudah senantiasa doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara kita dari awal hingga akhir, pertama dengan ada pembacaan hadiah al-kubur, kemudian ada wajah hasanah dari guru kita, mudah senantiasa sekali lagi ilmu yang diberikan kepada kita, curahkan kepada kita semua senantiasa kita bisa serap, bisa kita transformasi untuk bekal kehidupan ibadah kita sehari-hari. Kemudian senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan senantiasa dari 3 rangkaian acara kegiatan kita, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, almarhum masuk kuburnya raudhah min riyadhil jannah, taman surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa Ini dek, bawain Mak Iba nih dek. Bisa nggak jalannya? Malu nggak? Enggak. Ya, bawain. Hah?
Ramen sego tinggal di ini porsi orang besar. Itu teman-teman. Satu piring. Selesai lebaran.